Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Happy Untari dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh dan akan melanjutkan materi poin C, yaitu menelaah struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. Poin pertama yaitu surat pribadi. Surat pribadi adalah jenis tulisan yang berisi keperluan pribadi antara satu orang dengan orang yang lain. Surat pribadi memiliki beberapa bagian, yaitu tanggal surat, salam pembuka, isi, penutup, dan nama pengirim surat beserta tanda tangan. Sekarang coba kalian perhatikan gambar di samping ini ya. Nah, sekarang saya akan membacakan contoh surat pribadi berikut. Malang, 29 November 2015. Salam kangen. Apa kabar Aim? Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini, aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu kepadaku ya. Sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Sahabatmu, Giati. Nah, berdasarkan surat pribadi di samping, ada beberapa bagian yang menjadi unsur pembangun surat pribadi, yaitu yang pertama, alamat dan tanggal surat, yang kedua, salam pembuka, yang ketiga, salam pembuka paragraf, yang keempat, isi surat, yang kelima, penutup surat, yang keenam, salam akhir, dan yang ketujuh, ada nama dan tanda tangan. Pada poin berikutnya, kita akan membahas mengenai surat resmi. Surat resmi atau surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Pada dasarnya, surat dinas tidak jauh berbeda dengan surat pribadi. Coba kalian perhatikan contoh berikut. Nah, ini merupakan sebuah contoh dari surat resmi. Pada bagian paling atas, kalian dapat menjumpai kepala surat. Nah, pada bagian ini dapat diisi dengan nama instansi atau lembaga. Yang kedua, ada nomor dan tanggal, serta jumlah lampiran, serta berisi inti atau tujuan surat. Selanjutnya ada alamat, salam pembuka, paragraf pembuka, serta inti surat. Selanjutnya ada paragraf penutup, salam penutup, dan untuk lebih meyakinkan dapat dicantumkan nama kepala sekolah serta tanda tangan. Pada bagian 2 ini, kita akan membahas mengenai membandingkan unsur surat pribadi dan unsur surat dinas. Sekarang, coba perhatikan dan pahami unsur surat berikut. Unsur yang pertama, adanya kepala atau kop surat. Pada surat pribadi, kita tidak memerlukan kepala ataupun kop surat. Namun, dalam surat dinas, kita wajib mencantumkan kepala ataupun kop surat. Unsur berikutnya ada mencantumkan nomor surat. Nah, pada surat pribadi kita tidak perlu mencantumkan nomor surat. Sementara pada surat dinas kita wajib mencantumkan. Unsur berikutnya adanya salam pembuka dan salam penutup.
Pada surat pribadi, kita harus mencantumkan salam pembuka dan salam penutup ya. Sementara untuk surat dinas, kita tidak perlu untuk menyampaikan salam pembuka dan salam penutup. Unsur selanjutnya adanya mencantumkan nomor induk pegawai. Nah, pada surat pribadi ini kita tidak perlu mencantumkan nomor induk pegawai. Namun, pada surat dinas kita wajib mencantumkan nomor induk pegawai. Selanjutnya, tidak terdapat tembusan. Nah, dalam surat pribadi kita tidak memerlukan tembusan. Sementara pada surat dinas kita wajib mencantumkan tembusan ya. Berikutnya ada bahasa yang digunakan formal. Pada surat pribadi kita tidak perlu menggunakan bahasa yang formal. Sementara pada surat dinas kita wajib menggunakan bahasa yang formal. Berikutnya pengirim dan penerima berupa instansi. Kalau untuk surat pribadi kita tidak berupa instansi, namun yang wajib instansi itu yaitu surat dinas saja. Setelah kita membahas tentang perbedaan antara surat dinas dan surat pribadi, sekarang perhatikan kita akan membahas persamaan antara surat dinas dan surat pribadi. Persamaan yang pertama yaitu memiliki sistematika surat. Yang kedua, terdapat tanggal surat dan alamat yang dituju. Yang ketiga, ada alinea pembuka, isi, dan penutup. Yang keempat, ada yang menandatangani atau yang bertanggung jawab. Nah, pada poin yang ketiga ini kita akan membahas mengenai menelaah pasangan unsur dan alasan penulisannya. Memasangkan unsur surat pribadi dan alasannya. Unsur surat pribadi yang pertama ada alamat dan tanggal surat. Alasannya, agar pembaca tahu di mana dan kapan penulis menulis surat. Yang kedua, ada unsur salam pembuka. Alasannya untuk menyapa pembaca surat. Yang ketiga, kalimat pembuka paragraf. Alasannya sebagai pengantar isi surat yang mengajak pembaca untuk memperhatikan pokok surat. Unsur berikutnya adanya isi surat. Alasannya yaitu pokok informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca surat. Berikutnya ada penutup surat. Alasannya untuk mengakhiri informasi yang disampaikan dalam surat. Selanjutnya ada salam penutup. Alasannya yaitu untuk menutup pembicaraan dalam surat. Unsur surat pribadi yang terakhir yaitu adanya nama dan tanda tangan. Alasannya supaya sang pembaca mengetahui siapa penulisnya. Berikutnya kita akan memasangkan unsur surat dinas dan alasannya. Sekarang kalian perhatikan tabel berikut. Unsur surat dinas yang pertama yaitu terdapat tanggal dan tempat surat. Alasannya agar pembaca tahu di mana dan kapan penulis menulis surat. Unsur yang kedua yaitu adanya salam pembuka. Alasannya untuk menyapa pembaca surat. Yang ketiga, kalimat pembuka paragraf. Alasannya sebagai pengantar isi surat yang mengajak pembaca untuk memperhatikan pokok surat. Unsur yang berikutnya adanya isi surat. Alasannya yaitu pokok informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca surat. Berikutnya ada penutup surat. Alasannya untuk mengakhiri informasi yang disampaikan dalam surat. Unsur berikutnya adanya salam penutup.
Alasannya untuk menutup pembicaraan dalam surat. Unsur yang terakhir yaitu adanya nama dan tanda tangan. Alasannya supaya pembaca mengetahui siapa penulisnya. Masuk ke bagian 4, yaitu menelaah bahasa surat pribadi dalam berbagai tujuan. Poin A yaitu untuk mengundang. Surat dengan tujuan mengundang memiliki beberapa ciri khas pada ungkapan yang digunakan untuk mengundang. Ungkapan mengundang dapat berupa yang pertama, kamu bisa tinggal. Yang kedua, bagaimana kalau kamu tinggal? Atau, saya pikir lebih baik jika kamu titik-titik. Poin ketiga, jika ada kesempatan, singgahlah. Poin yang keempat, kami sangat berharap kamu bisa datang. Poin yang kelima, kami sekeluarga mengundang Bapak, Ibu, Om, Tante untuk datang. Poin yang keenam, kami sangat mengharapkan kedatangan Bapak, Ibu, Om, Tante. Poin yang ketujuh, besar harapan kami Bapak, Ibu, Om, Tante dapat datang. Kita lanjutkan ke poin B ya, yaitu untuk memohon dan meminta penjelasan. Beberapa ungkapan yang khas untuk mengajukan permohonan dan permintaan antara lain sebagai berikut. Kalau memungkinkan dan tidak keberatan, saya ingin menginap di rumahmu 4 hari saja. Berikutnya, selain itu, saya juga ingin kamu menemaniku ke museum transportasi. Cukup sekian dulu ya pembahasan kita kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa selalu memakai masker dan cuci tangan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.